This call is now being recorded. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita ketemu lagi lah di pelajaran biologi. Sebelum kita masuk ke pemateri hari ini, terlebih dahulu lebih baik kita membacakan doa. Pembacaan doa bisa dipimpin oleh ketua kelas lah. Oke, silahkan ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk membaca doa. Oke. Sebelum itu kita absensi kehadirannya terlebih dahulu lah. Oke. Berarti hadir semua lah pada hari ini, nggak ada yang izin atau apa. Materi kita pada hari ini tentang sistem penglihatan. Oke. Sistem penglihatan termasuk ke dalam panca indera. Nah, panca indera itu apa sih sebenarnya? Panca indera itu bisa disebut dengan alat indera manusia karena terdiri dari 5 indera, yakni indera penglihat atau mata, indera pendengar atau telinga, indera pembau atau pencium, indera pengecap atau lidah, dan indera terakhir indera penglaba. Oke. Disebut panca indera karena terdiri dari 5 sistem pada alat manusia. Di dalam indera penglihatan sendiri atau mata, mata memiliki reseptor penglihatan atau sistem pembiasaan yang memfokuskan sinar pada reseptor yang terdapat di retina sehingga mampu mengendalikan benda-benda yang ada di sekitarnya dengan cepat. Mata juga memiliki reseptor khusus yang mampu mengenali perubahan warna, sinar yang datang adapun yang disebut mata. Bukan hanya bola mata saja, tetapi termasuk dalamnya otot-otot penggerak bola mata serta otot-otot rangka yang memungkinkan kelopak mata menutup dan melindungi bagian depan bola mata, kontak mata atau rongga tempat mata berada, bulu mata di tepi serta tepi kelopak mata. Nah, yang pertama ada bola mata. Bagian bola mata manusia yang berada di bagian permukaan anterior hanya 1/6 bagian saja, sedangkan sisanya terlindungi dalam orbit mata. Secara anatomi, bola mata dapat dibedakan menjadi 3 lapisan dari luar, yaitu yang pertama ada sklera atau selaput putih. Sklera merupakan selaput jaringan ikat dengan serat yang kuat, berwarna putih buram, tidak tembus cahaya, berfungsi untuk bagian-bagian dalam bola mata dan untuk mempertahankan kekuatan bola mata. Lanjut, B. Kornea. Yang kedua, kornea. Kornea merupakan selaput bening yang melapisi bagian anterior bola mata. Kornea juga merupakan jalan masuk cahaya pada mata dengan menempatkannya pada retina. Lapisan luar kornea ditutupi oleh lapisan epitel yang berkesinambungan dengan epidermis yang disebut konjungtiva. Yang ketiga ada koroid. Koroid berwarna coklat kehitaman sampai hitam. Merupakan membran tipis yang mengandung pigmen yang melapisi permukaan sebelah dalam sklera. Koroid mengandung banyak pembuluh darah yang menyalurkan nutrisi ke retina. Waktu gelap pada koroid berfungsi untuk mencegah refleksi pemantulan cahaya. Yang keempat ada lensa mata. Lensa mata berfungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk dan memfokuskan cahaya pada retina. Lensa terdapat tepat di belakang iris dan tergantung pada ligamen suspensori. Bentuk lensa dapat berubah-ubah, diatur oleh otot ciliaris. Ruang yang terletak di antara lensa mata dan retina disebut ruang vitreous, berisi cairan yang lebih kental yang bersama dengan humor aqueous berperan dalam memelihara bentuk bola mata. Oke, yang kelima ada retina. Retina adalah bagian mata vertebrata yang peka terhadap cahaya.
merupakan lapisan terdalam di bola mata. Bagian ini berfungsi untuk menerima cahaya, berubah menjadi impuls saraf, dan mengantarkan impuls ke saraf optik. Retina tersusun dari lapisan jaringan saraf. Sebelah dalam merupakan bagian visual, dan lapisan berpigmen sebelah luar merupakan bagian non-visual. Lapisan jaringan saraf pada retina mengandung 3 daerah neuron, yaitu neuron fotoreseptor, neuron bipolar, neuron ganglion. Pada di samping itu ada tuh gambar-gambar pembagian bola mata, bagian-bagian bola mata, yang mana sklera yang mana, iris yang mana, pupil yang mana, kornea yang mana, terlihat jelas lah yang lensa yang mana. Oke. Tadi ada pembahasan tentang neuron fotoreseptor. Neuron itu berfungsi untuk menerima stimulus cahaya. Neuron reseptor dapat dibedakan menjadi sel batang dan sel kerucut. Sel batang mengandung pigmen rhodopsin, yang dikhususkan untuk penglihatan hitam putih dalam cahaya redup, serta untuk membedakan gelap dan terang, serta tidak dapat menghasilkan yang berwarna. Ini banyak nih, kadang-kadang kita berpikir, oh kita bisa sih melihat kayak hitam putih di area yang gelap, minim cahaya. Nah ini nih gara-gara adanya neuron fotoreseptor yang pada sel batang, yang bekerja pada sel batang. Nah, sedangkan sel kerucut mengandung pigmen iodopsin yang dikhususkan untuk melihat benda berwarna dan dapat menghasilkan bayangan yang tajam dalam cahaya terang. Sel kerucut terpusat pada fovea sentral, sesuatu lekukan kecil pada makula lutea. Makula lutea terdapat pada bagian posterior retina, bersesuaian dengan sumbu visual mata. Bayangan hanya dapat direspon oleh mata. Jika jatuh pada bintik kuning, cahaya yang diterima oleh neuron fotoreseptor diubah menjadi impuls saraf, kemudian dihantarkan ke neuron bipolar dan diteruskan ke neuron ganglion. Oke, kita lanjut ke bola mata. Di sini ada nih gambar bola mata, yang otot yang mana, kornea yang mana, itu jelas lah gambar-gambarnya. Setiap mata memiliki 6 otot yang mengelilingi bola mata yang berfungsi memegang sklera. 4 diantaranya disebut otot rectus, rectus inferior, rectus superior, rectus internal, rectus eksternal. Nah, oke. Otot rectus berfungsi menggerakkan bola mata ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Gitu. Lanjut ke fungsi mata. Sinar yang masuk ke mata sebelum sampai di retina mengandung pembiasan 5 kali, yaitu waktu melalui konjungtiva, terus kornea, aqua humor, lensa, dan viteron humor. Pembiasan terbesar terjadi di kornea. Bagi mata normal, bayang-bayang benda akan jatuh pada bintik kuning, yaitu bagian yang paling peka terhadap sinar. Ada 2 macam sel reseptor pada retina, yaitu sel kerucut yang tadi dibahas dan sel batang. Nah, juga yang tadi dibahas juga ya. Apa tuh sel kerucut yang mana? Apa sel batang apa? Terus kita lanjut ke kelainan pada mata. Ada nggak sih yang di sini bisa nyebutin kelainan pada mata manusia itu apa aja? Kelainan pada mata itu apa aja? Rabun jauh, rabun dekat, oke, silindris, oke. Di sini ada 3 contoh ya di PPT tentang kelainan pada mata manusia.
Pertama ada miopi yang tadi dikatakan oleh ini tentang rabun jauh. Itu nama anunya miopi lah. Miopi adalah kelainan pada mata yang ditandai dengan mata yang tidak dapat melihat jauh. Hal ini terjadi karena bola mata terlalu panjang dan bayangan benda jatuh di depan bintik kuning. Kelainan ini dapat diatasi dengan memakai kacamata berlensa cekung atau negatif. Oke, yang kedua ada hipermetropi. Sorry. Dan tadi juga dibilang kamu dekat. Nah, itu tuh juga disebut hipermetropia. Adalah kelainan pada mata yang ditandai dengan mata tidak dapat melihat dekat. Kebalikan dari miopi tadilah. Nah, hal ini terjadi karena bola mata terlalu pendek dan bayangan jatuh di belakang bintik kuning. Nih sama juga nih kebalikan dari miopi. Yang miopi terlalu panjang, ini terlalu pendek. Yang satunya jatuh di depannya, di sini jatuhnya ke di belakang. Kelainan ini dapat diatasi dengan memakai kacamata berlensa cembung atau positif. Yang ketiga ada astigmatis. Astigmatis adalah nama lain dari mata silindris nih. Adalah kelainan pada mata yang menyebabkan penglihatan menjadi kabur. Hal ini terjadi karena penderita tidak mampu melihat garis-garis horizontal dan vertikal secara bersamaan. Mata tidak mampu memfokuskan pandangan karena kornea mata tidak terbentuk bola. Kelainan ini dapat diatasi dengan memakai kacamata silindris. Sebenarnya banyak lah kelainan-kelainan pada mata. Contohnya ada rabun dekat jauh atau presbiopia, ada rabun senja, merolopi, terus ada karaton malasi, terus ada katarak. Di katarak ini sering nih diderita oleh lansia atau orang yang sudah berumur lah. Cara menyembuhkan katarak ini cuma satu aja, yaitu dengan cara operasi. Nah, terus ada juling. Kadang-kadang juling ini termasuk faktor genetik juga kadang-kadang ada. Terus ada glaukoma, terus ada buta warna. Buta warna ini lebih banyak dominan nih diderita oleh laki-laki daripada perempuan. Nah, dari materi yang baru disampaikan, ada yang ingin ditanyakan nggak terlebih dahulu? Apa itu kornea, lebih lanjutnya apa bagian-bagian mata yang lain, atau penyakit-penyakitnya, gimana nyembuhin atau apa? Ada yang belum jelas? Dada lah, kalau misalnya dada, Ibu ingin kuis nih, untuk menutup menambah-nambah nilai dan menutup perjumpaan kita juga. Oke, siapkan kertas. Udahlah, tulis soalnya. Ini gampang aja kok. Yang pertama, apa fungsi kornea? Yang kedua, pada orang penderita miopi harus menggunakan kacamata berjenis dan penderita miopi tidak dapat melihat jauh atau dekat. Yang ketiga, sebutkan bagian-bagian dari bola mata. Oke, soalnya 3 aja lah. Ibu tunggu 5 menit. Udah, kalau sudah kumpulkan, habis itu kita tutup pembelajaran pada hari ini. Bila tidak ada ditanyakan lagi, Ibu tutup lah. Sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang baru saja Ibu sampaikan dan kita pelajari hari ini dapat kita gunakan dan kita dapat terus
Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat berguna untuk kita ke depannya. Jangan lupa untuk terus belajar dan membacai materi kita selanjutnya untuk pertemuan ke depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.